warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5, mata kuliah Manajemen Keuangan, akan membahas materi mengenai operating leverage dan financial leverage. Perkenalkan, saya Rizkia Humaira Nasution sebagai moderator sekaligus pemateri yang terakhir nantinya. Saya bersama kedua rekan saya. Yang pertama ada Yuli Ekawati sebagai pemateri yang pertama, dan yang kedua ada Rifkiati Putri sebagai pemateri yang kedua. Sebelum kita mengetahui apa itu operating leverage dan financial leverage, terlebih dahulu kita pahami apa itu leverage. Untuk itu, mari kita simak video yang sudah kami siapkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Ekawati. Di sini saya pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang pengertian operating leverage dan financial leverage. Leverage merupakan penggunaan aset dalam sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban bunga dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Dengan kata lain, leverage adalah penggunaan dana yang menuntut peningkatan untuk membayar biaya tetap. Selanjutnya adalah operating leverage. Operating leverage adalah tingkat sampai sejauh mana biaya-biaya tetap digunakan dalam operasi sebuah perusahaan. Operating leverage juga dapat diartikan sebagai penggunaan dana dengan biaya tetap dengan harapan pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut dapat menutup biaya tetap dan biaya variabel. Dan yang terakhir adalah financial leverage. Financial leverage dan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Financial leverage timbul karena adanya kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Financial leverage muncul pada jumlah utang dalam struktur modal perusahaan bisnis. Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan menghasilkan leverage yang menguntungkan atau efek yang positif apabila pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban tetap atas penggunaan dana yang bersangkutan. Efek yang menguntungkan dari leverage keuangan disebut trading in equity. Leverage keuangan merugikan apabila perusahaan dapat memperoleh pendapatan dari penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban tetap yang harus dibayar. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifkiati Putri akan melanjutkan penjelasan mengenai operating leverage dan financial leverage. Jika perusahaan mempunyai degree of operating leverage atau DOL yang tinggi, maka tingkat penjualan yang tinggi akan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Tetapi sebaliknya, jika tingkat penjualan turun secara signifikan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Besar kecilnya leverage operasi dihitung dengan rumus persentase perubahan EBIT atau earning before interest and taxes dibagi dengan persentase perubahan penjualan. Besar kecilnya leverage finansial dihitung dengan DFL atau Degree of Financial Leverage yang menunjukkan seberapa jauh perubahan EPS. Makin besar DFL-nya, maka makin besar risiko finansial perusahaan tersebut. DFL dapat diperoleh dengan rumus persentase perubahan EPS atau laba per saham dibagi dengan persentase perubahan EBIT atau earning before interest and taxes. Tujuan dan manfaat operating leverage dan financial leverage. Berikut beberapa tujuannya. Yang pertama, untuk menanggapi posisi perusahaan mengenai kewajiban kepada bagian lainnya. Yang kedua, untuk menilai keahlian perusahaan dalam melengkapi kewajiban yang berbentuk tetap. Yang ketiga, untuk menilai keselarasan antara nilai modal khususnya modal tetap dengan dana. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar modal perusahaan dibebankan oleh utang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar dampak utang terhadap perusahaan. Adapun manfaat operating leverage dan financial leverage. 1. Financial leverage adalah alat penting yang dapat digunakan manajemen perusahaan untuk membuat keputusan pendanaan dan investasi terbaik. Kedua,
Menyediakan berbagai sumber pembiayaan di mana perusahaan dapat mencapai targetnya. Ketiga, merupakan teknik penting dalam berinvestasi. 4. Untuk dapat mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Kelima, sebagai alat menilai seberapa besar dampak utang perusahaan mengenai manajemen modal, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Humaira Nasution akan membahas materi mengenai fungsi operating leverage dan financial leverage, serta perbedaan di antara keduanya. Leverage fungsinya untuk meningkatkan keuntungan yang diharapkan. Pengguna leverage akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Namun, dapat menyebabkan resiko keuntungan juga, karena jika perusahaan mendapat keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya, maka pengguna leverage akan menurunkan keuntungan yang akan dicapai oleh pemegang saham. Nah, apa sih fungsi operating leverage itu? Fungsinya dapat mengukur perubahan pendapatan atau penjualan terhadap keuntungan operasi perusahaan. Atau dapat kita simpulkan bahwa perusahaan dapat mengetahui perubahan laba operasi akibat perubahan penjualan, sehingga perusahaan dapat mengetahui keuntungan operasi perusahaannya. Nah, jadi kalau terjadi perubahan penjualan seperti produk yang dijual kurang laku, sedangkan perusahaan harus membayar biaya tetap seperti biaya produksi, biaya pemasaran, atau biaya gaji pegawai. Apalagi biaya-biaya tersebut dibayar dengan sangat besar. Pasti perusahaan tersebut hanya memperoleh sedikit keuntungan. Dan untuk mengukur seberapa besar perubahan yang terjadi, maka digunakan operating leverage ini. Selanjutnya, fungsi financial leverage. Fungsinya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham apabila dapat digunakan dan diterapkan dengan baik dan benar oleh pemegang saham tersebut. Berikutnya, perbedaan antara operating leverage dan financial leverage. Nah, apa saja perbedaannya? Yang pertama, dari segi arti. Penggunaan aset dengan biaya tetap dalam operasi perusahaan dikenal dengan operating leverage. Jadi, biaya tetap operasi seperti biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya tetap lainnya nantinya akan memperbesar pengaruh proses operating leverage. Bagaimana dengan financial leverage? Dari segi arti, penggunaan biaya finansial tetap yang mengandung dana dalam struktur modal perusahaan dikenal sebagai financial leverage. Perbedaan yang kedua, dari segi tindakan, leverage operasi mengukur pengaruh biaya operasi tetap, seperti biaya produksi, pemasaran, ataupun biaya-biaya lainnya. Semakin besar biaya operasi tetap, semakin kecil pula pendapatan yang diterima. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan leverage operasi mengukur efek beban bunga. Perbedaan yang ketiga, leverage operasi mempengaruhi penjualan dan EBIT atau laba sebelum pajak dan bunga. Sedangkan leverage keuangan mempengaruhi EBIT, laba sebelum pajak dan bunga, dan EPS, laba per lembar saham. Perbedaan yang keempat, yaitu leverage operasi muncul karena struktur biaya perusahaan, baik itu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya-biaya lainnya. Karena biaya-biaya tersebutlah muncul operating leverage. Sedangkan leverage finansial muncul karena struktur modal perusahaan. Jadi pada saat perusahaan menggunakan hutang, maka akan menimbulkan beban tetap atau bunga yang harus dibayar. Bunga tersebut harus dibayar berapapun keuntungan operasi perusahaan. Perbedaan yang kelima, leverage operasi menciptakan resiko bisnis. Maksudnya itu risiko yang terjadi karena ada perubahan penjualan atau penyimpangan laba sebelum pajak dan bunga yang diharapkan. Sedangkan leverage finansial menciptakan risiko keuangan. Maksudnya risiko yang timbul akibat penggunaan dana jangka panjang yang menimbulkan biaya tetap, seperti utang dan saham preferen. Baiklah teman-teman, sampai di sini pembahasan kami mengenai operating leverage dan financial leverage. Semoga apa yang kami sampaikan tadi teman-teman dapat memahaminya dan pastinya bermanfaat bagi kita semua.
Saya selaku moderator pamit dan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.